of God, peliharaan kasih karunia Allah yang akhirnya kita hubungkan kepada 3 kunci kehidupan yang fundamental. Kalau dikatakan perlu kita memelihara, melestarikan kasih karunia Allah di dalam hidup kita, tentu kita akan selamat. Akan selamat. Karena keselamatan itu pun merupakan satu anugerah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itu semua terwujud bukan karena perbuatan baik kita, tetapi adalah karena kasih karunia Allah. Dan ini merupakan kuasa roh Allah atau Roh Kudus yang sesungguhnya sudah berdiam di dalam tubuh kita semua, sebagaimana diatur di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu. Nah, di dalam Efesus 27 sampai 8 seperti dalam tema utama khotbah kita dan terkait dengan 3 kunci rahasia kehidupan yang fundamental ini, percaya atau tidak, tapi yang pasti, sekalipun banyak kunci kehidupan sukses, kebahagiaan, and so on, akan tetapi kunci rahasia kehidupan yang sangat fondasi adalah pertama, klik, manusia pasti meninggal dunia. Kemudian kedua, manusia pasti dihadapkan di tahta pengadilan Kristus. Klik. Bukan. Ya, tahta pengadilan Kristus. Baru yang ketiga, dari hasil persidangan di pengadilan Kristus itu nanti akan ada 2 jalan. Akan ditemukan hasilnya apakah kita akan masuk kepada kekekalan, keselamatan untuk selamanya di surga, atau menuju kepada kebinasaan untuk terpisah dengan Allah. Sekarang mari kita terangkan satu persatu manusia pasti meninggal dunia. Kapankah seseorang itu meninggal dunia? Kita tidak tahu. Kematian itu tragis. Namun ada kalanya sebetulnya kita belum waktunya mati, tapi akhirnya jadi meninggal cepat. Itu karena dipengaruhi oleh, misalnya, anak-anak muda. Ini kebanyakan juga saya lihat anak-anak muda yang masih bandel, keras kepala, mengendarai sepeda motor, misalnya kebut, akhirnya terjatuh, meninggal dia. Atau mereka yang sakitan yang begitu serius, itu sebenarnya juga karena disebabkan berbagai kedisiplinan, tidak mampu mencegah sakit penyakit yang ada pada dirinya, bandel, lewat akhirnya. Kedua,
adanya kekurang sensitifan daripada kita manusia. Yang sesungguhnya roh kehidupan yang pernah dihembuskan Allah saat kita diciptakan pertama sekali lewat hidung, ya sebagaimana diatur dalam Kejadian 2 ayat 7 itu, ya Kejadian 2 ayat 7, itu sesungguhnya sangat tahu, apalagi kalau dia bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam tubuhmu. Karena tubuhmu ini bukan milikmu sendiri lagi, tetapi sudah bait suci Allah. Ya. Nah, karena ketidaksensitifan, ketika dia mau berangkat satu perjalanan, katakan saya pernah mengalami langsung waktu masih bertugas hakim tinggi di Bangka Belitung. Ada satu suara yang halus mengatakan kepada saya, Binsar, jangan ikut berangkat di pesawat itu. Tahun 2019. Saya berpikir, ada apa ini? Saya coba merenung dan berdoa, beri petunjukmu. Pokoknya jangan berangkat, padahal saya harus bertugas. Pagi-pagi berangkat jam 6 Lion Air. Tetapi apa yang terjadi? Jam 8 pesawat itu terjatuh. Semua ludes, tidak satu pun yang terselamatkan, meninggal dunia. Ya, tragis. Ini anugerah. Ini anugerah. Kalau dipertanyakan, apakah Allah benci terhadap mereka-mereka yang jatuh itu? Tidak. Allah sama sekali sangat mencintai umatnya. Tidak mau satu pun membinasakan kita-kita ini. Tapi supaya tetap hidupnya kekal. Nah, coba kalau saya ikut di bandara atau ke pesawat itu, kita tak mungkin bisa bertemu lagi. Iya kan? Tak mungkin. Nah, melalui dari berbagai pencobaan itu, karena saya langsung mengalami kejadian itu, encounter with God, ada satu perjumpaan dengan Allah, membuat saya terselamatkan. Itu anugerah. Peliharalah anugerah yang sudah ada di dalam kehidupan masing-masing Bapak Ibu Saudaraku. Saudara bisa hadir hidup seperti sekarang ini, wow, bukan karena kehebatanmu. Sadar tidak sadar, itu karena anugerah kasih karunia daripada Roh Kudus. Amin. Amin. Percaya itu? Saya. Kalau percaya, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tetapi ada kematian itu memang natural. Harus dia waktunya meninggal. Dan itu biasanya orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan usianya pun selalu sehat walafiat, panjang umur. Apalagi kalau dia orang-orang pilihan Tuhan, dia tidak akan meninggal sebelum selesai tugasnya. Itu. Makanya ada orang yang berusia sampai 80, 90, di atas 70 tahun lah, dapat bonus. Kita bisa hidup sekarang 70 tahun, itu sudah puji Tuhan. Amin. Amin. Tapi kalau lewat dari situ, bonusnya. Sekarang barangkali ada Bapak Ibu yang sudah di atas 70 tahun. Banyak ya. Bersyukur. Tapi ingat, kesempatan daripada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang masih diberi waktu sehat panjang umur. Nah, tugas berat seorang jemaat, ya, umat Kristiani, harus bisa terus mencari dan mencari Tuhan Allah atau Tuhan Yesus itu sendiri. Tak usah jemu. Mumpung Tuhan masih mau. Kalau tidak mau lagi dijumpai, yang akhirnya Tuhan akan berkata, aku bukan tidak mendengar
permohonanmu, bukan tidak panjang tanganku untuk menolongmu, tapi karena kejahatan yang akan memisahkan saudara dengan saya, kata Tuhan. Nah, di situ. Nah, karena itulah secara kapan saja, di mana saja, anytime, anywhere, harus terus memuliakan Tuhan, jangan pernah mau bosan. Karena bagi Tuhan, ingat, catat ini baik-baik, adalah lebih penting rekonsiliasi, perdamaian daripada penghukuman. Satu orang jiwa bisa terselamatkan, luar biasa. Tuhan itu lebih mengutamakan orang yang selamat itu. Dari sekian banyak jemaat yang hadir di sini, mungkin ada kurang lebih 3.000. Saya pingin 1, 2, bahkan semuanya menjadi ikut anak-anak pilihan Tuhan. Sehingga di saat Tuhan Yesus datang ke bumi sebelum penghakiman terakhir, ya, itu tidak sia-sia. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ke bumi ini untuk mencari orang-orang yang berdosa, bukan orang yang benar lagi. Orang yang benar tetaplah benar. Sedangkan orang yang berdosa harus bertobat. Itu di Lukas 5 ayat 32. Dicatat Lukas 5 ayat 32. Nah, makna daripada kedatangan beliau yang mulia itu tidak lain daripada supaya saudara jangan binasa. Karena kejam kalau sudah masuk kita ke tahta pengadilan Kristus. Nah, kalau saudara juga pernah mengalami berbagai siksaan, kehancuran rumah tangga, perekonomian, sakit penyakit, akhirnya sembuh, itu adalah karena anugerah Tuhan. Lalu di dalam subtema daripada firman di bulan Juli kita ini dikatakan melayani, mengasihi orang miskin. Saya lebih condong mengatakan mengasihi orang miskin itu adalah, di Alkitab dicatat, berbahagialah orang yang miskin karena dialah yang punya kerjaan surga. Artinya bukan kemiskinan di dalam harta benda atau di dalam keberdayaan keuangan, tetapi miskin dalam arti ketergantungan daripada orang lain. Istilahnya lagi, ketergantungannya harus hanya kepada Tuhan. Dia haus akan firman Tuhan itu. Amin. Karena itulah dia harus terus berkekurangan. Ini miskin. Dan orang-orang yang sudah berbuat baik itu, jangan kalian, wah ini malah dibalikkan sesat. Sudah pekerjaannya seperti ini. Nah, kalau memang kita kekayaan perlu, ya, ada tambahan. Monggo, silahkan bekerja dong. Selagi saudara sehat, tidak cacat, kerja. Wah, saya bukan tebar pesona. Ya, saya luar biasa. Tugasnya double. Harus memang kuat-kuat menjaga kesehatan. Mengajar di Unisula Semarang, profesorku di sana. Mengajar di USU, di UKI. Nah, ini rencana di Trisakti lagi. Belum sebagai hakim yang memutus seabrek-abrek putusan. Nah, kok bisa? Nah, apalagi melayani tidak pernah saya tinggalkan. Karena berbagai pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ini perlu saya curahkan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ini semua dilakukan Tuhan Yesus, ya, agar jangan sia-sia, agar jangan sia-sia kedatangan Tuhan, merintis jalan kebenaran dan hidup seperti yang diatur dalam Yohanes 14 ayat 6 itu. I am the way, the truth and the life. Tanpa aku, kata Tuhan, tidak akan bisa masuk ke rumah Bapa di surga. Nah,
Tetapi apa yang terjadi? Coba klik. Ada masuk 2 pintu. Klik ke depan, ke bawah lagi. Harusnya bisa saya. Ya. Tapi jalan menuju kehidupan ini ada 2. Dia mau masuk menuju ke langit biru, bumi baru yang biru itu, atau ke yang merah ini. Ini sudah ditutup loh ini. Pintunya dibuka juga dia. Karena jalan kepada kesesatan itu banyak orangnya. Sedangkan masuk ke pintu yang sempit itu sudah dibuka loh ini. Siap menerima di surga, tapi tidak masuk-masuk. Ini sengaja saya simulasikan. Kalau ada juga para mahasiswa di sini, anggap ini peradilan semu. Seolah-olah Bapak, Ibu, adik-adik terkasih Kristus, kita berhadapan di tahta Kristus. Bagi mereka yang sudah sempat mati, meninggal, tak sempat bertobat, maka akan gemetar dia pada saat di depan tahta Kristus. Karena tidak mampu, tidak sanggup melihat begitu kudusnya Tuhan Yesus. Tapi bagi mereka yang sudah siap dan memang dia sudah bertobat sebelumnya sekalipun dia meninggal, nah dia tidak akan takut, dia tidak gemetar menghadapi peradilan tahta Kristus itu. Nah, karena itulah dikatakan Yesus, be holy for you are holy. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy for I am holy. Sebagaimana diatur di dalam 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus 1 ayat 6. Mutlak kita kudus. Sulit, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, mau masuk surga apa tidak? Jangan cuma mengatakan, ya mau masuk, tapi tidak mau kudus. Seperti apa kudus ini? Saya mungkin bisa mengatakan kalau kudus tidak hanya dari segi kebersihan hati, luas, abstrak banget ya. Tetapi ada satu dosa yang tersembunyi, yang sulit diadili memang pengadilan negara karena tidak ada bukti eviden. Tetapi di pengadilan Kristus, justru perbuatan yang tersembunyi itulah akan diadili. Seperti misalnya, dalam doa, Bapa kami di surga, jauhkanlah kami Tuhan dari pencobaan. Oke? Tapi dia datang ke tukang pijit spa yang lain jenis. Apakah dia sebenarnya meminta penjauhan dari pencobaan itu? Tidak. Tapi dia justru mendekati. Kalau sudah masuk dia ke ular betina, akan dimangsa dia. Iya kan? Itu satu. Kedua, kemarin beberapa saat yang lewat kami sering doa bersama di Pengadilan Tinggi Jakarta. Ini juga terkait banyaknya para hakim yang tersandung korupsi. Saya mengatakan profesi hakim, saya bukan munafik, sering melesetkan putusannya yang seharusnya dia dihukum bersalah tapi dibebaskan hanya karena ada bau amisnya. Tangkap dia. Kenapa hakim itu bisa ditangkap? Kenapa dia menyalahgunakan kewenangannya, abuse of power? Karena dia dikuasai roh dunia jahat, iblis. Saya juga singgung para dokter kalau ada di sini, ahli kedokteran, mungkin di bidang bedah, yang seharusnya seseorang itu belum saatnya dibedah, dioperasi, tapi hanya demi sesuatu dioperasi, masih mending selamat. Ini akhirnya lewat pasien itu, kan nyeri itu. Saya karena menyinggung profesi kami, maaf nih kepada hamba-hamba Tuhan pendeta, termasuk kita semua pengurus.
tidak apa-apa, buka-bukaan. Ini kan perbuatan dosa yang terselubung, tersembunyi. Ini karena contoh kami waktu pernah berkhotbah di Imam Bonjol, saya tidak perlu sebutkan nama gereja itu. Justru habis ibadah terjadi peredaran narkoba di tempat itu oleh pendeta. Luar biasa kan? Dan juga banyak kita pendeta memberikan keterangan-keterangan yang benar, firman-firman kebenaran, tapi pedang bermata dua. Ini sangat berbahaya bagi kita, hamba Tuhan. Ini menjadi catatan buat saya. Saya pun masih belum sempurna, tetapi harus mengarah kepada kesempurnaan itu. Nah, sebelum kita lewat, apa sih salahnya kita berbuat, bertobat? Karena kita hanya menghitung-hitung hari. Tadi dikatakan seharusnya kita tidak waktunya meninggal, tapi meninggal. Karena apa? Berbagai permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, karena itulah jangan berpikir anak-anak muda, oh saya masih muda, masih lama meninggalnya. Pikiran sesat. Jangan tunggu dulu, wasting time, membuang waktu itu. Tiba-tiba saudara yang duluan daripada kami. Bagaimana? Nah, seperti ini lagu. Betapa singkatnya hari. Saya kira Nyonya bisa hadirlah untuk melengkapi suara saya. Ayo, dilihat orang. Action. sempat lewat, saudara tidak akan bisa diampuni. Hanya pada saat sebelum Kristus melakukan penghakiman, saudara masih bisa didamaikan dengan Kristus. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai embun
Mari kita lihat, akhirnya manusia pasti menghadap di tahta pengadilan Kristus. Lanjut. Ya. Dicatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Kita semua harus menghadap di tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang diperbuatnya atau dilakukannya. Kita korelasikan dengan firman Pengkhotbah 12:14. Allah yang akan membawa saudara dan saya ke pengadilan, bukan jaksa penuntut umum seperti di pengadilan negara. Dan yang diadili khususnya di pengadilan Kristus itu adalah perbuatan yang tersembunyi seperti tadi, yang banyak terselubung perbuatan dosa kita, seolah-olah kitalah yang menjadi orang suci, tapi di belakang hatinya busuk. Ini munafik. Ini munafik. Ini bahaya bagi Kristus. Ya. Ini keras firman Tuhan ini, bukan saya, tapi begitulah kerasnya. Lebih bagus sekarang kita sampaikan daripada nanti saudara menyesal masuk ke perapian itu. Nah, sekarang mungkin saat digelar persidangan di pengadilan Kristus, saudara tadi sudah sempat meninggal dunia. Oke. Bagi mereka yang sudah sempat bertobat, luar biasa. Tidak gentar seperti saya katakan lagi. Di pengadilan negara saudara masih bisa didampingi oleh penasihat hukum. Ada jaksa. Dikawal. Apalagi kalau terdakwa kakap yang besar-besar. Tapi di pengadilan Kristus, coba lihat, saya simulasikan, hanya seorang diri, hakim tunggal. Dialah selaku penyelidik hati dan penguji batin, tetap untuk membalaskan setiap tindak tanduk atau perbuatan kita, benar atau tidak. Hukum tuai di sana berjalan. Makanya, kalau kita memiliki satu perbuatan baik, jangan menyesal. Itu ada harganya. Kalau saudara misalnya memberikan sesuatu sumbangsi, entah ke gereja atau kepada orang fakir miskin, jangan mengharap imbalan dari dia. Pasti ada saatnya saudara akan mendapat imbalan. Nah, ini baru-baru ini waktu kedatangan saya dari Jakarta ke Medan, ketinggal ini tas, isi laptop dan beberapa surat dokumen penting. 3 jam tinggalnya, saya tidak tahu apakah di kereta api atau di stasiun KA Merdeka. Istri saya telepon, wah gawat. Non, saya bilang, itu tas laptop, di situ ada firman Tuhan. Saya tidak mungkin lagi melakukan oret-oret. Wah, sudah Pak, kalau memang itu hak Papa, pasti ketemu. Tapi hati siapa yang tidak gundah? Luar biasa, setelah 3 jam dikerahkan semua para petugas, ada 7 orang, telepon bandara Kuala Namu karena sudah terbang jalan kereta, ternyata didapat itu tas tersebut beserta isinya, satu pun tidak ada yang hilang. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Begitu senangnya bagian petugas kereta api sampai mengantar kami, diantar ketemu dengan istri saat menjemputku. Maksudku di situ,
Kalaulah saya orang jahat, orang gak benar, itu barang dilihat orang tidak ada pemilik, pasti mata kesana kemari diambil. Tapi ini mungkin dilihat orang tuh, tapi udahlah, itu milik orang, tidak diambil. Apakah tidak luar biasa? Haleluya. Saudara ditinggalkan oleh pacar, sakit hati, wajar. Cerai, wow. Apalagi udah punya anak lagi. Siapa yang tidak sakit? Seperti lagu itu, sakitnya hati ini. Akan tetapi rencana Tuhan dibalik daripada itu ada. Coba kalau saudara terus mempertahankan itu pacarmu, saudara akan bulan-bulanan ditinggal. Dan ketika punya anak, mungkin akan cerai-berai. Begitu banyaknya perceraian kami sidangkan di pengadilan. Satu orang pun tidak pernah saya kabulkan perceraiannya. Karena saat itu pasti orang ini lagi lupa diri, tidak membawa Kristus Roh Kudus di dalam rumah tangganya. Ya seperti itu. Ya, karena itu pengadilan Kristus ya akan menjadi taruhan apabila orang sudah tahu perbuatan itu salah tapi dilakukan juga, maka di pengadilan terakhir nanti, penghakiman terakhir, dia hidupnya akan tragis, mati dengan ngeri. Seperti apa ngerinya? Saudara dapat merasakan sakitnya, perisnya, tidak mati, tidak sembuh. Begitulah. Dan akhirnya dalam hal ini diatur itu di dalam Ibrani 10 ayat 26, 27. Dan kematian itu selain mengerikan, dia tidak ada pengampunan dosa lagi untuk itu. Tapi saya tadi mengulas di perjalanan, sekalipun dikatakan di sini tidak ada lagi pengampunan dosa terhadap orang yang melakukan kejahatan secara berencanalah saya katakan itu, ya. Tapi ternyata apabila itu masih sempat dilakukan satu hubungan eksklusif, perjumpaan dengan Allah, encounter with God, ini pasti akan bisa terampuni. Mari kita lihat di pengadilan Kristus, masih terus bertahan di situ ya. Jadi di pengadilan Kristus ini nanti, jauh sebelum digelar sidang pengadilan Kristus, berbagai pertimbangan hukum, ratio decidendi, itu sudah diketahui ratio decidendi, track record kepribadian saudara. Sudah dicatatnya apakah masuk di dalam buku kitab kehidupan Tuhan. Kalau di pengadilan negara itu ada istilah KUHP, kitab undang-undang hukum pidana. Kalau surat dakwaan jaksa cocok sesuai dengan surat dakwaan itu, ya, maka terbukti bersalah tidaknya sesuai berdasarkan itu surat dakwaan. Tapi kalau di pengadilan Kristus, hal-hal yang memberatkan meringankan itu ternyata tidak ditemukan. Tapi ada bonus yang luar biasa. Ya, ada luar biasa bonusnya. Di Ibrani 10 ayat 17. Ketika saudara akhirnya bertobat, setelah dicari Tuhan, dipanggil supaya bertobat, dan tidak melakukan perbuatan itu satu sama lain, artinya memutus segala mata rantai dosa yang pernah saudara lakukan, karena sudah terlalu banyak dosa saya. Nah, dikatakan di dalam Ibrani 10:17 itu, maka Tuhan tidak lagi ingat kesalahan dan dosa saudara. Hapus dia sudah. Kalau tadinya nama saudara sempat tercatat di Wahyu 20 ayat 15, agak naikin sedikit ya, udah. Wahyu 20:15, akan dieksekusi ke lautan api. Tiba-tiba jadi berubah.
Tapi ini harus sebelum penghakiman terakhir ya. Tiba-tiba berubah dia. Menjadi masuk ke Wahyu 20 ayat 6. Tercatat akhirnya namamu, nama kita di kitab kehidupan Tuhan itu. Dan saudaralah dan saya menjadi anak-anak pilihan Allah yang dimaksudkan itu. Bukankah sesungguhnya sebelum lahir bapak ibu saudaraku atau sebelum dunia ada, kita adalah anak pilihan Tuhan loh. Seperti di Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Itu tujuannya supaya kita tetap kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Hanya karena kita setelah sudah besar, dewasa, mulai terpengaruh dengan lingkungan. Akhirnya kita berbuat dosa sampai sekarang. Nah, karena itulah ketika saudara bertobat tidak mengulangi lagi setiap perbuatan yang ada seperti yang dikatakan oleh Tuhan, akhirnya saudara akan tercatat di dalam kitab kehidupan Tuhan. Sulit Pak, bagaimana saya bisa masuk ke sana? Sulit. Kalau dikatakan sulit, tadi perjanjian atau pernyataan saudara dalam hati ingin masuk surga. Tapi saudara tidak mau kudus. Bukankah seperti yang dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19-20, bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri lagi, tetapi sudah bait suci Allah, itu sudah ditebus Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Karena itulah kita harus memuliakan tubuh kita ini dengan Allah. Muliakanlah tubuhmu dengan Allah. Nah, bukan hanya tubuhmu yang saudara muliakan, muliakanlah rumah tanggamu, perekonomianmu, pekerjaanmu, gereja ini kepada Allah agar tetap mendapat tuntunan Roh Kudus. Nah, sulit Pak. Tunggu dulu, saya belum waktunya meninggal. Itu namanya membuang waktu, wasting time. Wasting time. Tiba-tiba saudara duluan lewat daripada kami yang tua ini. Kalaupun sesulit apa persoalan yang akan saudara hadapi demi untuk masuk ke surga itu, karena saudara nanti akan menjadi imam-imam daripada Kristus, akan memimpin yang bekerja sama dengan Kristus di surga, dan tidak akan pernah lagi ada rasa takut akan mati karena tidak ada lagi kematian di sana. Untuk bisa mencapai itu ada satu jalan keluarnya. Saya tidak perlu banyak cerita lagi, tetapi cukup dengan lagu ini. Dia buka jalan. Berdiri kita semua. Ya, teks ya, teks. Ada jalan. Aduh, anu nama maksudnya. Well singer. Ulangi. Well singer datang dulu. Semua. Hah? Dia buka jalan dengan tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih, dengan sangat. Dia buka jalan, dia buka jalan, Dia buka jalan. dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan pasangan. Dia buka jalan, dia buka jalan di belantara dan betapa menuntutku.
Ya, Tuhan tetap membuka jalan bagi mereka yang mau. Karena itu sadarlah, jangan sampai ada yang binasa. Jadikan firman kebenaran ini menjadi lampu